kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, tujuan-tujuan berapologetika itu saya ulangi Bapak Ibu, membela berita Injil yang seringkali dikritik, dibengkokkan atau didistorsi atau disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Maka disitulah kita harus melakukan apologetika. Yang kedua, apologetika. Dalam berapologetika, kita sedang bersaksi tentang iman kita kepada orang-orang lain yang bertanya kepada kita. Juga kita sedang membuktikan Tuhan yang kita percayai, firman Tuhan yang kita imani itu tidak punya sedikit pun kekurangan, kesalahan. Tapi dia sempurna apa adanya. Yang ketiga, dalam berapologetika kita juga sedang berusaha memurnikan, meluruskan pemahaman orang yang bengkok. Meluruskan dan pemahaman orang yang sesat. Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu. Kita mengatakan sumber daripada ajaran sesat itu kan dimulai dari kalangan orang-orang Kristen. Kok bisa? Bukan dari agama lain. Kita jelas mengatakan itu. Dari kalangan orang Kristen. Yang mana itu? Mereka yang belum bertobat. Kenapa mereka belum bertobat? Karena tidak pernah diberikan pemahaman dan pengertian yang lurus tentang untuk apa Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Untuk apa Yesus mati dan bangkit buat mereka. Artinya apa? Fungsi apologetika itu tidak dilakukan oleh pendetanya, oleh guru sekelaring minggunya, oleh pengkhotbahnya. Sehingga apa yang terjadi? Pemahaman dan pemikiran orang yang bengkok ini semakin bertambah bengkok total dan ujungnya sesat. Maka itu saya katakan tadi, saudara, fungsi pertama apologetika itu ke dalam. Maka kalau bicara bagaimana meminimalisir lahirnya berkembangnya ajaran sesat, lakukan fungsi dan tugas peran apologetika. Bagaimana kita meminimalisir persoalan-persoalan dalam pernikahan keluarga-keluarga orang Kristen? Lakukan tugas dan fungsi apologetika yaitu apa? Memberikan pemahaman tujuan daripada pernikahan Kristen itu apa? Sehingga kita tidak selalu menjadi seperti pemadam kebakaran. Kalau sudah terjadi masalah baru kita sibuk di situ. Tapi langkah di awal, langkah preventif di awal kita tidak lakukan. Ini masalah. Maka para pendeta seringkali lebih banyak waktu, tenaga, dan hidupnya apa? Hanya mengurusin masalah jemaat. Sehingga waktu kita semakin minim, bahkan habis untuk apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang belum bertobat. Karena fungsi peran dan tugas apologetika kita tidak lakukan dari awal. Yaitu apa? Memberikan pengajaran yang murni, yang lurus, dan alkitabiah. Maka untuk itu Bapak Ibu, kalau kita tidak mau menghabiskan waktu tenaga hidup kita yang singkat ini, hanya untuk mengurusi masalah jemaat. Nah tadi kan itu dikatakan oleh Pak Rizon tadi malam kan. Gembala itu waktunya, tenaganya, hidupnya hanya banyak mengurusi masalah jemaat. Pak Rizon, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak pernah melakukan fungsi dan peran apologetika dari awal. Kalau saya nggak mau. Hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan hidup saya mengurusi masalah jemaat. Maka di awal saya jelaskan kepada mereka sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, semurni-murninya, sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Ya, tentang apa? Semua prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka itulah yang menjadi pegangan. Itulah yang menjadi rema. Itulah yang menjadi apa? Standar atau parameter bagi mereka menjalani kehidupan kekristenan mereka. Maka dalam perjalanannya, saya tidak terlalu banyak disita waktu, tenaga, dan hidup saya hanya untuk mengurus masalah mereka. Enggak. Karena di awal saya sudah kasih tahu prinsip-prinsip. Ini kita para gembala harus paham. Jadi di kita punya peran dan fungsi untuk hal ini. Berapologetika kita jangan lupa. Bagaimana kita meyakinkan orang supaya imannya tetap teguh kepada Tuhan. Dalam kesukaran, dalam kesulitan, penderitaan, ataupun juga dalam hal apapun juga. Itu harus kita yakinkan. Harus kita jelaskan kepada jemaat kita.
Seseorang dikasih oleh Yesus Kristus. Coba saudara bayangin. Banyak sekarang jemaat-jemaat kita itu apa? Untuk menduakan pergumulannya saja harus panggil Pak Pendeta. Ah, kita Pak Pendeta bangga pula. Karena merasa apa? Wah, saya dianggap, saya dihormati jadi gembala. Tapi kalau saya jadi gembala, itu cara berpikir gembala yang sangat menyedihkan. Kalau jemaat yang sudah begitu lama kita layani, dikit-dikit kita ada masalah. Pak Pendeta, tolong doakan saya dong. Datang ke rumah saya. Itu kita gagal jadi gembala sidang. Apa? Karena kita tidak lakukan fungsi dan pengajaran firman Tuhan dengan benar. Artinya apa? Doa itu pun bisa mereka lakukan sendiri. Maka ajarkan tentang prinsip-prinsip cara berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan cara Tuhan menjawab doa, Bapak Ibu. Itu kita ajaran dari awal. Itu kan bagian daripada fungsi apologetika kan. Kalau sudah jelas kita itu ajaran dari awal, maka apa? Waktu jemaat itu punya masalah dan persoalan, tinggal kita ingatkan, pakai imanmu. Pakai firman Tuhan yang sudah saya jelaskan. Bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara beriman? Kita jangan bangga jadi pendeta. Kalau hanya masalah, persoalan pergumulan, dikit-dikit orang panggil pendeta berdua. Bapak Ibu, doa kita itu dijawab bukan karena kita pendeta. Kita itu mudah dijauh bukan karena kita hamba Tuhan, bukan. Tapi karena hidup kita sudah benar di dalam Tuhan. Maka cuma saya suruh satu kasih. Jangan menjadikan pendeta jadi objek imanmu atau jadi Tuhanmu. Tapi biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau punya masalah, punya persoalan, dalkan Tuhanmu. Libatkan Tuhanmu. Berserulah kepada Tuhanmu. Yang notabene-nya juga adalah Tuhan yang saya percaya, yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Saya lebih senang mendidik jemaat dewasa daripada kekanak-kanak. Karena saya tidak mau hidup saya mati hidupnya hanya ngurusin masalah jemaat. Tapi saya harus bisa mendewasakan mereka. Dewasa menghadapi masalah sendiri. Karena kenapa? Sudah saya jelasin kok. Bagaimana Tuhan yang sama juga pasti menolong mereka seperti saya menolong. Seperti saya ditolong oleh Tuhan saya. Jadi saya berharap kita pendeta harus berubah cara berpikir. Kecuali kalau masalah-masalah yang sangat krusial. Mendesak. Bolehlah kita harus datang. Tapi kalau hanya sebatas misalkan dia bisa berdua sendiri. Kenapa kita harus datang habisin waktu tenaga dan pikiran? Bimbing aja secara lewat telepon. Saya Bapak Ibu. Ya, orang-orang saya layani udah paham itu. Kalau mereka punya persoalan kecil, saya bilang buktikan engkau punya Tuhan. Engkau punya iman. Berdoa. Pakai prinsip-prinsip Alkitab yang sudah saya jelaskan. Mereka udah paham itu. Sehingga makin dewasa. Contoh tadi pagi waktu saya lagi makan. Sebelum mengajar Bapak Ibu. Ya, seorang anak rohani saya dari Palembang. Dia cerita, puji Tuhan, Kak, Bang, masalah saya sudah selesai. Suami saya sudah kembali ke jalan yang benar. Saya bilang puji Tuhan. Tapi jangan lupa ya, kamu dan suamimu harus makin berkata taat mengasihi Tuhan. Mempercayai Tuhan. Janganlah kita senang pendeta-pendeta ini membuat jemaat kita itu tidak bertumbuh dan tidak berubah, tidak dewasa. Kita tidak sukses. Tuhan tidak bangga memanggil, melihat panggilan kita sebagai hamba Tuhan itu enggak. Kita gagal sebenarnya. Saya berharap Bapak Ibu kita harus menjadi hamba Tuhan dewasa ya.
Dan mari kita latih didik jemaat kita menjadi dewasa. Jangan baik terus. Seperti kata Alkitab. Dalam berapologetika, kita harus menjelaskan panjang lebar apa yang ditanyakan orang. Sampai dia paham betul, mengerti betul. Dan hasil dari semua itu pasti dia akan mengambil keputusan. Karena pemahamannya sudah makin bertambah dalam dan juga sudah makin bertambah luas. Dalam hal berapologetika, memang ada hal yang positif dari media sosial sekarang ini. Positifnya, tadi saya katakan, semua orang-orang, misalkan orang Kristen, berlomba-lomba